Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan lomba yang berkaitan dengan jurusan di SMK Dirgantara Putra Bangsa. Nah, untuk lengkapnya langsung saja kita akan berbincang dengan Saya Adira Mahesa Ditama dari kelas 12. ya, dan pembimbing kita. Saya dengan Bapak Asmar Hadi. Nah, jadi apa sih yang Adira ikuti terkait dengan lomba yang kemarin pernah Adira ikuti? Itu lomba dengan jurusan usaha perjalanan wisata yang sesuai dengan jurusan di SMK Dirgantara Putra Bangsa terkait untuk membuat program wisata. Jadi sangat menarik ya, dimana seperti jurusan kita bahwa ternyata ada loh lomba membuat paket wisata seperti itu. Dan sebelumnya, jadi Pak Hadi sebagai pembimbing itu kenapa bisa memilih Adira? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Mufti, bagus sekali. Jadi memang kami di internal SMK Dirgantara Putra Bangsa mengadakan seleksi untuk mengikuti lomba namanya LKS sebenarnya, lomba keterampilan siswa tingkat provinsi, dan itu memang dihelat setiap setahun sekali, diinisiasi oleh musyawarah guru mata pelajaran. Dan kami di internal SMK Dirgantara memilih 10 siswa terbaik di angkatan. Nah, sangat menarik ya. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang nanti akan bergabung dengan keluarga besar SMK Dirgantara bisa menyiapkan sejak dini bahwa seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Hadi bahwa ternyata lomba ini dilaksanakan rutin seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian bisa kita persiapkan apa yang diperlukan supaya nanti bisa terpilih oleh Pak Hadi untuk mengikuti atau meneruskan jejaknya ke Adira seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak terkait dengan lomba tadi yang LKS yang Bapak sebutkan. Jadi sebenarnya lomba ini ada 3 kategori lomba Bu biasanya, tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini kemudian disingkat atau dipadatkan hanya untuk satu macam program keahlian, yaitu perencanaan perjalanan wisata atau bahasa kerennya pembuatan paket perjalanan wisata. Nah, dari situ, dari teman-teman yang 10 terbaik ini kita seleksi secara internal dari sisi kontennya, kemudian dari sisi harganya, terus kemudian dari sisi fleksibilitas dijalankan ketika wisata ini pada saat pandemi COVID-19. Nah, dari 10 ini kami seleksi sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi per siswa kita wajibkan untuk membuat paket wisata sesuai keinginan mereka dengan durasi waktu itu 3 hari 2 malam, dan perjalanannya di antara kota Jogja, Solo maupun Semarang. Jadi sudah kita simak bersama ya, ada pembuatan paket wisata, dan ini juga ada di SMK Dirgantara mata pelajaran ya Pak terkait dengan mulai dari pengantar pariwisata, nanti ada tour planning, nanti ada tour guiding. Nah, itu sangat sangat relate seperti itu dengan suasana Jogja yang kaya akan potensi, kemudian juga objek wisata yang bisa kita nantinya di kemudian hari bisa terjun langsung seperti itu. Adakah faktor pendukung ya atas kemenangan Adira? Jadi begini, ketika kami seleksi dari 10 siswa terbaik tersebut, terus kemudian kami putuskan untuk memilih Mbak Adira Mahesa Ditama, pertimbangannya adalah satu, fleksibilitas perjalanan wisata. Artinya di masa pandemi ini benar-benar kita harus bisa menangkap pangsa pasar yang ada di saat semua perjalanan wisata boleh dikatakan turun drastis. Nah, paket yang dibuat oleh Mbak Adira ini cukup relevan. Terus kemudian dari sisi kontennya, pemaparannya, karena salah satunya harus memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, itu pertimbangan kami. Terus kemudian dari sisi yang pasti orang jualan paket itu harus tahu terkait harganya. Nggak relevan juga ketika ditanyakan seorang wisatawan, kita nggak menguasai harga di objek wisata A, B, dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita combine, kita berdiskusi dengan tim guru yang lain, tim pengajar yang lain, terus akhirnya kita putuskan dari 10 teman-teman ini
Mbak Adira yang maju mewakili SMK Dirgantara Putra Bangsa untuk lomba LKS pada tahun ini. Nah, mungkin kembali ke Adira seperti itu, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hadi, bahwa ternyata paket wisata yang Adira buat itu layak dan nantinya juga diapresiasi oleh tim juri seperti itu ya Pak. Betul. Nah, kemudian di sini mungkin sebelumnya ya, apakah Adira pernah mengikuti lomba yang seperti ini tadi ya, terkait dengan paket wisata? Sebelumnya saya belum pernah, karena ini lomba yang pertama kali saya ikuti. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Jadi ya lagi-lagi kita tidak boleh pesimis seperti itu ya Pak, Betul, walaupun betul, kita betul. belum pernah mengikuti lomba ya, apapun itu, ketika dihadapkan ada kesempatan nih, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Boleh nambah Ibu? Oh boleh, silahkan. Jadi yang dibuat Kak Adira ini mungkin kalau bagi adik-adik yang mau masuk atau berkenan mendaftar di Dirgantara ini, paket wisata yang dia buat itu sudah diakui oleh 3 orang juri, dan itu mewakili akademisi. Satu dari UGM, dalam hal ini sekolah vokasi, karena salah satu juri memang didatangkan dari salah satu pengajar di sekolah vokasi. Terus yang 2 ini adalah dari ASITA. ASITA itu mohon maaf, Asosiasi Perjalanan Wisata yang resmi yang ada di Indonesia, dan itu diwakili oleh 2 travel bureau yang notabene konsumen atau pelanggannya adalah dari wisatawan mancanegara. Jadi yang dibuat paket oleh Kak Adira ini adalah istilah bahasa pariwisatanya adalah inbound tourism. Jadi mendatangkan tamu asing ke Indonesia, dan itu harus quality tourism. Artinya quality itu wisata yang berkualitas. Jadi yang ditawarkan oleh Mbak Adira dengan segala macam fasilitas pendukungnya adalah layak dijual, dan itu diapresiasi bahwasanya ketika dijalankan di masa pandemi, karena ada namanya sekarang Pranatan Anyar Plesiran Jogja, itu menjadi salah satu hal yang harus dipatuhi oleh pegiat wisata jika ingin mendatangkan wisatawan di Yogyakarta. Salah satunya kapasitas kendaraan yang tadinya 100% sekarang harus 50%, itu diterapkan. Terus kemudian harus protokol kesehatan, masker disediakan, hand sanitizer, terus kemudian makanan dan sebagainya itu harus dipastikan semua sehat dan layak untuk disampaikan ke wisatawan. Terima kasih Pak Hadi, ini juga menambah pengetahuan kita terkait dengan usaha pengembangan wisata khususnya di Jogja seperti Betul, ini ya, Pak. betul. Supaya menjadi lebih baik lagi. Adakah kendala, entah itu dari Pak Hadi yang membimbing ataupun Adira yang dibimbing, yang nantinya juga akan tampil seperti itu membawakan karya Adira? Yang pertama terkait karena saya di kelas 11 belum ada praktek, juga pelajaran masih online, tidak tatap muka. Mungkin kendalanya saat saya harus membuat, dan itu memerlukan waktu yang singkat. Jadi di situ saya memiliki kendala, dan saya koordinasikan dengan guru pembimbing saya, dan alhamdulillah dari guru pembimbing dibantu untuk menyelesaikan secara detail dan secara singkat. Kalau dari sisi kami adalah kendala tatap muka yang jelas. Jadi waktu itu terkadang kurang buat kami. Artinya sesuai yang disampaikan Mbak Dira bahwasanya kelas 11 memang belum sampai ke materi tersebut sebenarnya. Jadi kendalanya tidak hanya di Mbak Dira saja. Semua peserta lomba kemarin mengalami kendala karena apa? Mapel yang diujikan itu sebenarnya baru akan dipelajari, didapatkan di kelas 12. Tapi satu hal, kalau itu masih bisa kami maksimalkan, tetapi untuk waktu terlalu singkat menurut kami. Jadi Mbak Dira juga harus menyiapkan paket wisata yang belum pernah dia buat dengan waktu seminimal mungkin, tetapi memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dewan Juri. Dan boleh disampaikan di sini Bu Nufi, juri itu menyampaikan soalnya pada saat hari ya hanya memang dikasih gambaran waktu apa Mbak Dira, pembekalan bahwasanya paketnya 3 hari 2 malam, sudah itu aja. Apanya nanti kemana dan sebagainya pas pagi jam 8 mulai lomba, jam 7.30 baru di-share soal. Ini berarti sangat menarik ya, Iya. dengan berbagai kendala terkait entah itu mungkin mata pelajaran atau teori-teori yang belum disampaikan, kemudian kendala-kendala tatap muka dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah kita SMK Dirgantara itu bisa membawa nama baik ke dalam peringkat
dua ya, di tingkat provinsi. Nah, itu. Jadi walaupun ada kendala ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan itu tadi ya Betul. usahanya seperti itu nih Pak. Nah baik, terima kasih Pak Hadi. Mungkin sekarang ke Adira ya. Bagaimana kesan ya setelah Adira mengikuti lomba tersebut? Jadi kesan yang saya dapat setelah mengikuti lomba itu, saya senang karena saya bisa mewakili SMK Dirgantara Putra Bangsa di tingkat provinsi untuk program lomba usaha perjalanan wisata yang sesuai dengan keahlian di SMK Dirgantara. Saya juga senang dapat bertemu dengan teman-teman di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi. Kemudian juga ada dewan juri, panitia yang sangat memiliki kemampuan yang tinggi. Kemudian juga kita bisa di saat mereka berdiskusi, saat beliau menyampaikan, dan kami juga mengeluarkan pendapat yang kami punya. Adakah pesan untuk adik-adik kita nanti, khususnya adik-adik Adira di kelas 1 gitu ya, kemudian kelas 2, supaya bisa mengikuti jejak Adira di kemudian hari? Untuk pesannya untuk teman-teman ataupun adik-adik tingkat nanti juga bisa kalian itu belajar sesuai mata pelajaran yang diajarkan, kemudian tidak hanya menghafal namun memahami materi yang disampaikan. Kemudian juga jangan berkecil hati ketika ada orang lain yang memberi masukan, memberi pendapat untuk mengoreksi pembuatan paket wisata kita ataupun pekerjaan kita. Karena dari situ kita bisa belajar bahwa yang kita kerjakan tidak 100% benar. Jadi kita menerima saran dari orang lain, kemudian kita kembangkan, kita perbaiki yang perlu kita perbaiki, dan juga tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilancarkan. Nah jadi itu tadi ya pesan yang nantinya bisa kita petik bersama dari kegiatan yang diikuti oleh Adira seperti itu. Jadi kalau misal kita untuk semuanya saja, bukan hanya kalian-kalian yang nantinya akan ikut lomba, tapi khususnya ketika di kelas. Jadi semua mata pelajaran itu pasti ada hikmahnya, ada fungsinya. Betul. Seperti itu. Jangan hanya aku suka mata pelajaran ini, saya fokus di sini saja. Nah tapi semuanya. Jadi memang ada kelebihan, kekurangan, dan nantinya di kemudian hari pasti ada manfaatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hadi, Mbak Adira. Semoga nanti di kedepannya bisa sukses lagi di tempat lain. Kemudian juga untuk adik-adiknya juga bisa meneruskan perjuangan Adira di kemudian hari, dan semoga juga lebih baik lagi. Amin. Demikian, terima kasih.